Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel Jejak Malam. Pada malam hari ini kita bakal melanjutin cerita dari Mbak Asmi tentang orang ketiga. Jadi cerita yang mau kita bawakan ini kelanjutan dari cerita yang Mbak Asmi berjudul orang ketiga. Orang ketiga. Oke, jadi cerita kali ini tuh berdasarkan sudut pandang dari orang-orang sekitarnya Mbak Asmi ya. Ini ada sudut pandang budenya juga dari tetangga-tetangganya. Ini cerita yang dikirim sama Mbak Asmi ini belum terlalu penuh ya, berarti masih ada lagi. Jadi kita ngambil ceritanya ini yang baru dikirim aja sama Mbak Asmi, ini udah aku catat. Mungkin sedikit-sedikit aku ingat. Jadi langsung aja kita mulai ke dalam cerita. Oke, ini gimana kelanjutan cerita dari Mbak Asmi? Ya, oke. Jadi ini adalah kelanjutan dari cerita yang Mbak Asmi. Sorry guys, aku lihat ini. Jadi kenapa kami lihat kayak gini nih? Kami nggak sempat buat ngapalin. Aku nggak sempat buat ngapalin karena ya banyak jadwal pada, jadi karena sibukan masing-masing lah, kerja sana sini, jadi nggak sempat ngapalin ceritanya dari penonton yang udah ngirimin cerita. Makasih lah udah ngirimin cerita buat kami, jadi kami sempat untuk bikin konten. Oke, jadi kita mulai langsung. Ini adalah bagian dan kelanjutan dari cerita Kak Asmi. Cerita kali ini berdasarkan sudut pandang dari Bude yang menceritakan pengalaman awalnya setelah aku yang pertama kali mengalami pada kelas 5 SD. Setelah penampakan yang aku lihat pertama kalinya di kelas 5 SD, aku dibawa ke rumah buleku selama seminggu. Nah, di rumah kakek ini yang jaga kakek dan kawan-kawannya. Jadi setelah dari kejadian si Irma ini ngeliat pocong itu, dia itu dibawa ke rumah bulenya. Terus rumahnya ini kan otomatis kosong nih, karena neneknya juga di sana. Jadi yang jaga rumah itu cuma kakek sama kawan-kawannya kalau malam. Bule Irma itu yang sering mengantar, Bule Irma yang sering mengantar makanan-makanan lah untuk kakek gitu selama seminggu itu. Nah, Bule Irma ini masih saudaranya sama ibunya dia, almarhum ibunya dia. Dan kebetulan rumahnya itu yang paling deket nih sama mereka. Nah, biasanya Bule Irma ini nganterin makanan di jam 8 pagi. Dan kakek biasanya menunggu gitu. Jadi di sekitar jam segitu tuh pasti kakeknya tuh masih di rumah lah gitu kan. Nah, tapi hari ini tuh beda. Si Bule agak lambat karena harus ke pasar dulu beli barang-barang gitu. Nah, sekitar jam 9-an Bule ini ditelepon sama kakek. Kakek minta diantarin makanan lah karena udah lapar gitu kan. Terus si Bule Irma nih ngomong, iya pak, sebentar lagi kata gitu kan, sekitar 30 menitan lagi lah kata gitu. Nah, setelah dari percakapan itu akhirnya Bule mau pulang ke rumah dan bikin makanan. Sekitar 30 menit bikin makanan itu sekitar jam 9.45 gitu kan. Akhirnya si Bule ini ngantar makanan. Nah, pas si Bule ngantar makanan sampainya di rumah kakek, si Bule ini tuh bingung kenapa rumahnya ini kosong gitu kan. Padahal si kakek tuh barusan aja nelpon buat diantarin makanan gitu. Bule pun masuklah ke rumah, mana tahu si kakek ini tiduran lah bilangnya kan. Tapi pas dicek-cek tuh nggak ada siapa-siapa, keliling rumah juga nggak ada siapa-siapa. Dia jadi heran, akhirnya coba buat nelpon lah gitu kan. Teleponnya tuh berdering, tapi terdengarnya itu di luar rumah. Nah, terdengarnya itu dari dalam gubuk. Setelah terdengar HP yang berdering ini di dalam gubuk, akhirnya Bule Irma ini buru-buru lah ambil HP-nya itu ke dalam gubuk. Pas ditengok ke dalam gubuk itu nggak ada siapa-siapa. Kosong Ada orang, HP-nya itu di situ gitu kan. Tak pikiran Bule Irma ini tadi, kakek itu tidur di dalam gubuk atau gimana gitu kan. Ini adalah sekitar jam 12-an tuh kakek pulang. Nah, kakek pulang pasti tanya dari mana sih pak katanya gitu kan. Aku udah nungguin dari jam 9-an katanya, suruh nganterin makan kok gak datang-datang. Nah, kakek heran gitu kan. Ini ada kejanggalan lagi. Iya, akhirnya ngerasa janggal. Kakek ini ngomong, aku londo dari pagi buta udah pergi gitu gitu, pakai bahasa Jawa gitulah, pokoknya artinya kayak gitu. Dia tuh pagi-pagi buta tuh udah pergi buat ke sawah gitu. HP-nya tuh ditinggalin di dalam kamar kata dia. Aku pun sarapannya makannya sama
Pak Yadi Pak katanya Yadi. gitu, numpang sama Pak Yadi. Nah siangnya aku mau pulang ini karena mau makan juga katanya gitu. Terus HP-nya kamu jumpa di mana katanya? Di dalam gubuk. Alah, gak usah ngadi-ngadi gitu kan. Selesai lah percakapan di situ. Bule pun heran gitu kan. Bercala dalam hati bule itu ngomong, terus kalau bukan bapak siapa jadinya? Yang nelpon Iya, tadi. iya. Nah itu hari-hari pun berlalu lah. Bukan hanya keluarga dari Kak Asmi aja yang diteror, tetangga-tetangganya pun yang kiri kanan depan belakang itu kena juga semua. Termasuk ada tetangga sebelah rumah yang hampir setiap maghrib mendengar suara erangan yang berat dari arah kandang ayamnya. Kebetulan kandang ayamnya itu bersebelahan dengan gubuk itu. Nah ini ada satu tetangganya yang menceritakan kejadiannya setelah terjadinya teror-teror tersebut. Nah jadi sebelumnya kampung mereka ini tuh aman-aman aja guys, aman-aman aja, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi setelah ada penampakan dari si Asmi pas kelas 5 SD nih, teror dia, kampung ini sering diteror. Oh, sebelumnya pernah diteror gitu ya? Ya, enggak, sebelumnya aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya, jadi entah kenapa tuh setelah teror dari si Asmi ini, setelah si Asmi melihat penampakan pocong itu, entah kenapa kampung ini jadi rawan. Berarti ada dampaknya dari Iya, ada dampaknya. Entah kemungkinan gini ya, pengirim tersebut memang ngirimnya ke keluarganya si Asmi, tapi yang dikirim itu nyebar kemana-mana. jadi bukan si Asmi aja nih. Iya, jadi imbasnya bukan ke Asmi tapi kemana-mana ke tetangga-tetangganya juga. Nah gitu kata Kak Asmi. Nah ini adalah cerita dari tetangganya lah gitu kan. Tetangganya ini jadi kayak gini, ini posisi rumah Kak Asmi. Ini ada rumah tetangga yang di depan pas seberang jalan, jadi perbatasan jalan baru ada rumah, sebelahnya sebelah sini. Nah rumahnya ini rumah orang kaya. Wow. Nah dia ini pengepul lah. Pengepul ini kalau bahasa kita tuh kayak pemborongnya. Pengepul lah. Ya, pemborongnya padi, cabai segala macam kok dijualin lagi ke pasar gitu. Nah dia ini sering juga kena teror dari mulai teror pocong, teror kuntilanak, dan teror yang lain-lain. Tapi yang ini paling membekas sama mereka. Kayak gini ceritanya. Nah, tetangganya ini mempunyai 2 anak. Yang pertama umur satu, yang anak pertama umurnya 2 tahun, yang anak kedua umur itu masih kecil, masih balita gitu lah, baru pandai merangkak gitu. Nah, rumah mereka ini 2 lantai. Ya, for your information aja ya, untuk informasi aja, rumahnya ini 2 lantai. Lantai bawah itu dipakai buat kayak ruang tamu, dapur dan segala macam. Lantai 2 dipakai buat ini kamar tidur. Jadi khusus di lantai 2 tuh kamar tidur. Nah, kebetulan mereka ini memang orang kaya lah di kampung itu kan. Terus mereka ini punya anak balita yang tadi aku bilang, itulah yang sering diganggu gitu. Nah ada satu kejadian ketika itu tengah malam, mereka ini lagi tidur kan di lantai atas tadi kan. Nah lantai bawah ini ruang tamu, dapur dan gudang lah gitu. Nah jadi di luar rumah mereka itu juga punya sumur. Nah mereka nih ya bukan kayak kita lah, kita kan udah punya ATB kan kalau di Batam ini kan. Masih manual lah. Ya masih pakai mesin sanyo gitu. Nah ketika malam itu sekitar jam 2 mereka nih kebangun karena anaknya yang balita nih nangis, rewel-rewel gitulah gitu kan. Cukup lama lah mereka nenangin anak ini hampir sejam, akhirnya anak itu tidur lagi. Nah anaknya ini sama mereka itu beda tempat tidur ya. Jadi bisa tempat tidur tapi masih dalam keadaan satu kamar gitu. Nah terus setelah si balitanya tidur, mereka ini mutusin buat tidur lagi. Kurang lebih 30 menit setelah mereka tidur, tiba-tiba sang istri ini ngedengar kalau pintunya mereka ini kebuka gitu kan. Itu malam ya? Iya malam. Mungkin dipikirnya itu suaminya lah, karena ya biasalah bapak kalau kebangun tengah malam paling mau makan atau mau minum gitu kan. Nah, tidur lagi lah istrinya. Setelah belum lama terlelap istrinya, tiba-tiba tuh suara pintu tutup kencang gitu kan. Oke, terus kaget istrinya nih. Istrinya kaget sambil duduk terus marahin suaminya. Tapi dia nggak ngeliat suaminya gitu. Dia masih ngikatin rambut sambil merepetin suaminya. Kenapa sih mas? Kayak ngebelakangin lagi. Iya, kayak ngebelakangin. Kenapa sih mas? Keras banget tutupnya. Nanti anakmu bangun lagi gitu. Pas dia lihat ternyata suaminya itu di sampingnya masih tidur.
Nah, dari kagetnya lagi, anaknya tuh gak ada di kasurnya. Jadi posisinya anaknya itu di samping istrinya dia. Nah, gitu. Ya, oke. Terus lanjut lagi, heboh lah mereka karena takut anak itu jatuh. Jatuh ke bawah gitu kan. Pasti cari-cari di kamar itu nggak ada anaknya. Pas ditengok pintunya itu buka. Jadi posisinya kalau malam rumah itu gelap. Rumah mereka itu gelap gitu. Nah, akhirnya si suami dibangunin itu nyari anaknya di lantai atas. Jadi di lantai atas ini ada 3 kamar. Nah, kamar yang satu itu dipakai sama anaknya yang 2 tahun itu, kamar satu lagi itu kosong. Nah, terus mereka cari di lantai atas tuh nggak ada. Makin panik lah mereka karena takut anak itu jatuh ke bawah tangga. Tapi kita pikir secara logika aja lah, kalau anak sekecil itu turun dari tangga pasti udah. Apa masih rentan lah ya? Ya masih rentan ibaratnya kan. Dia dari lantai 2 ke lantai 1 gitu kan. Nah, setelah mereka cari lama udah panik itu terdengar suara anak bayi nangis, wih gitu kan. Suara anak kecil itu nangis tapi nggak di lantai atas, di bawah. Akhirnya mereka buru-buru lah turun ke bawah gitu kan karena heran gitu kan. Dari mana suara ini berasal? Pas mereka udah nyampe di bawah, suara itu hilang. Suara anak itu hilang. Nah, akhirnya mereka tuh nyari lagi nih kiri kanan, ke dapur, ke kamar mandi, ke gudang gitu segala macam. Nyari udah pusing kali mereka nggak ada ketemu. Tiba-tiba terbunyi lagi suara. Ada lagi gitu. Suara yang berasal dari luar, arahnya dari sumur. Paniklah mereka, keluar mereka. Betapa kagetnya mereka lihat anak mereka yang masih balita ini duduk dan di depan balita ini ada kuntilanak. Jadi posisi anaknya ini ada pada posisi sosok di dekat sumur itu. Setelah itu bapaknya ini karena panik itu akhirnya anaknya diambil dan langsung lari. Terus kuntilanaknya bilang apa? Pergi dari tanahku. Oh, berarti ini rumah yang di tempat ini ada mungkin lah ya. Nah, itu dia. Jadi cerita yang dikasih sama tetangganya segitu aja. Jadi kita bahas sedikit ya. Jadi kemungkinan tanah yang dipakai sama mereka ini masih dibilang itu tanah dari sang kuntilanak tersebut. Dan kuntilanak tersebut itu kiriman dari kakeknya, abang dari almarhum kakeknya si Kasmi. Okay. Nah, kemungkinan juga tanah yang mereka pakai ini itu masih tanahnya si Asmi, tapi tanah sengketa masih perebutan warisan. Nah, gitu. Jadi cerita dari Kak Asmi untuk yang kali ini tuh sampai segini aja. Jadi masih ada lanjutan lagi tapi masih nungguin nih. Karena Kak Asmi juga lagi sih nulis skripsi kayaknya. Jadi segitu aja sih. Oke teman-teman, ini mungkin dari seluruh cerita yang diceritakan sosial ini mungkin ada benang merahnya lagi. Ya, masih sampai ke pamannya si Asmi ini ya. Ya masih ada. Sebenarnya ini bukan dari saudara ya, ceritanya bukan dari saudara tapi tetangga ini bukan rumah. Jadi kemungkinan tanah yang dipakai sama mereka untuk bangun rumah itu masih ada sangkut paut sama warisannya kakek si Asmi. Oke teman-teman, mungkin cerita kita pada malam hari ini cukup sampai situ aja. Mungkin kalau ada tanggapan dari teman-teman bisa langsung saja ketik di kolom komentar atau bisa kirim ceritanya lewat link Telegram akan satu di kolom deskripsi. Oke. Sebelumnya itu kalau link Telegram kita nggak bisa lagi, kita langsung ke DM TikTok. Iya. Jejak malam ya. Jejak malam. Jejak malam di TikTok ada cuma seorang gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami. See you next time.